Dia meletakkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia, mengatasi US, mengatasi Australia, mengatasi New Zealand, Singapura. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As jika channel ini ciptaan. Terima kasih hashtag okay. Buat yang baru yang masih belum subscribe, belum gabung sama Edizania TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Klik subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, seperti biasanya saya ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video kali ini agar terlimpahi dengan rezeki yang melimpah ruah, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kemudahan di atas setiap apa juga urusan pekerjaan, urusan kehidupan harian, dan diberikan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi hari-hari mendatang, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ini As nak react sekali lagi daripada channel Pakcik Zainal, iaitu channel Zainal Abidin Tahir. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe ya. Kali ini kita ingin melihat perkongsian Pakcik Zainal mengenai Indonesia, katanya negara yang paling dermawan di dunia. Masya Allah. Okey, ini adalah menurut data katanya. Okey, kita ingin melihat apakah perkongsian kali ini dan kenapa dan bagaimana dikatakan negara paling dermawan. Yuk, ikut As react. Yuk. Udah siap semuanya? Yuk, kita mula. Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia, mengikut Gallup Poll dari USA Gallup dan Poll. CAF dari United Kingdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar saudara-saudara semuanya? Sehat-sehat, Harapnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Malaysia sebagai negara diakui sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Ini daripada Gallup Poll daripada US Gallup. Dia meletakkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia, mengatasi US, mengatasi Australia, mengatasi New Zealand, Singapura. Dalam banyak Gallup, dalam banyak poll. Lagi satu poll CAF, Charitable Foundation. Dia meletak ni, Charitable Foundation ni daripada UK. Dia meletakkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Okey, sebagai contoh lah, kalau kita pergi ke Pulau Jawa, sebab saya banyak kali pergi Pulau Jawa, Pulau Sumatera ada saya pergi, tapi selalunya saya lalu saja. Singgah di Medan, singgah di Pekanbaru, singgah di Dumai, singgah di Siak kan. Saya tak bermalam lah. Ada pun saya bermalam di Pekanbaru, di Perawang pernah bermalam lah. Jadi masjid-masjid di Pulau Jawa ni kebanyakan dia cantik-cantik, dan masjid tu bukan dibiayai oleh pemerintah. Masjid tu dibiayai oleh rakyatnya sendiri. Masya Allah. Dan termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah diperkirakan ada 13,000 masjid yang dibina oleh Muhammadiyah. Banyak sekali. 21 juta hektar tanah, 19,9. Muhammadiyah ni diakui sebagai organisasi Islam terkaya di dunia. Muhammadiyah. Dia mempunyai aset sebanyak 22 bilion US dollar. Banyak. Banyak tu. Jadi mengikut rekod Muhammadiyah mempunyai 21 juta hektar tanah sebesar 4 kali Pulau Bali. Kau Mempunyai banyak sekali. 19,951 sekolah. Mempunyai 13,000 masjid. Mempunyai 765 bank perkreditan rakyat syariah. Mempunyai 635 panti asuhan untuk anak-anak lah. Panti asuhan ni untuk anak-anak yatim. Ada mempunyai 457 rumah sakit dan klinik.
mempunyai 437 Baitul Mal, 176 universitas, Masya Allah. dan ada satu universitas di Malaysia lah, cabang Malaysia, Oh, cabang Malaysia juga ada ya. dan 102 pondok pesantren. Tengok berapa kayanya. Muhammadiyah Kaya, ni Masya Allah. adalah organisasi Rezeki Allah Islam bagi. terkaya di dunia. Tak ada siapa pun boleh datang sogok lah. Tak ada satu kerajaan Arab Saudi pun tak boleh sogok lah. Dia lebih kaya daripada organisasi lain di dunia. Organisasi Itu belum terkaya, lagi Masya Allah. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pun punya aset yang hampir-hampir sama dengan Muhammadiyah. Tinggal data-data tu tak berapa nak dapat lah, tapi dia punya ribuan sekolah yang dikenalikan oleh Nahdlatul Ulama dan juga ribuan Nahdlatul masjid. Ulama. Jadi cuba bayangkan dari mana datang duit tu? Daripada rakyat, daripada demi ahli-ahli. Kadang-kadang banyak data-data yang mengatakan GDP sebuah negara tu mengikut data bank. Banyak bisnes pertanian yang dilakukan secara tunai, tidak melalui bank. Daripada kawasan pertanian terus ke pasar, tidak ada transaksi bank. Jualan ternakan haiwan tanpa perbankan, macam-macam lagi. Jadi kalau kita ikutkan, kalau tengok desa-desa di Pulau Jawa tu, utamanya rumah-rumah dia cantik-cantik, Besar-besar. rumah-rumah dia cantik-cantik, dan di celah-celah je mungkin ada orang yang tersepit, yang terpaksa mengantau untuk dapatkan sesuatu dan pulang beli tanah untuk Dibuat rumah. untuk memulakan hidup baru, cari modal di luar negara. Masjid Istiqlal di Gaza, Palestin, sumbangan dari rakyat Masjid Istiqlal. Indonesia, dan juga Masjid Istiqlal di Sarajevo, juga Di Sarajevo. dari sumbangan rakyat Indonesia. Namanya sama ya, Masjid Istiqlal. Tak ketinggalan Masjid Istiqlal di Kabul, Kabul juga. dan Masya Rumah Allah. Sakit Gaza di Palestin, sebahagian dari sumbangan rakyat Indonesia terhadap dunia Islam. Donated from Indonesian people. Dalam kita Masya menerima Allah. berita, kita kena teliti, double check. Misal katakan dia mengatakan berita sekian-sekian kan. Yang sebenarnya ada banyak kebaikan yang negaranya ada, yang kita tak ada. Jadi yang sebenarnya untuk mengetahui Indonesia, kita kena pergi tengok, tanya kan, rasa betul atau tidak ya, apa yang kita dengar, apa yang dilaporkan, pendapat-pendapat orang. Tambahan kita dapat pandangan daripada orang yang sekolahnya tak terlalu tinggi. Dia menceritakan keadaan di tempat-tempat dia, desa dia, kawasan dia. Dia tak tahu yang Indonesia tu terlalu luas. Kita tak boleh ceritakan semuanya. Umpama negara Indonesia ni, umpama daripada Kuala Lumpur ke Tokyo, malah Kuala Lumpur ke Beijing lebih dekat. Kalau Kuala Lumpur ke Tokyo 5,600 km. Daripada Sabang ke Merauke 5,500 km. Cuba bayangkan. Mana boleh kita cerita satu negara yang cukup luas. Daripada Alaska ke New York, itu bukan satu jarak yang dekat. Jarak yang dekat. Jadi kita tak boleh cerita. Orang yang tinggal di Sumatera Utara tak sama dengan orang tinggal di Sumatera Selatan. Orang Sumatera Selatan tak sama dengan orang di Banten. Orang di Banten tak sama dengan Jawa Timur. Orang Jawa Timur tak sama dengan orang Sulawesi. Orang Makassar tak sama dengan orang Manado. Jadi cerita ni kita tak boleh buat andaian lah. Kita tengok sendiri.
Seandainya katakan orang sana susah cari makan kan, 280 juta tau rakyat Indonesia yang keluar merantau tak sampai 10 juta. Mana ada 270 juta lagi masih di Indonesia. Kalau kita diberitakan yang diorang sana susah lah, cuba bayangkanlah, mau berontak negara tu, dia takkan dapat bersatu sebab banyak orang susah. Bila orang banyak susah, dia orang akan memberontak lah. Tapi kalau perut kenyang, punya rumah, punya segala-galanya, orang di kampung-kampung punya ternakan, punya kambing, ayam, itik, kebun, rumah yang dia tak perlu bayar pada bank, apa yang susah? Jadi yang susah pada orang yang berfikiran, yalah memanglah ada orang susah. Jadi orang, kalau kita dengar pada orang susah, susah lah. Tapi bagi orang yang sumber serba cukup, apa yang susah? Itulah cara kita berfikir, kena jelas lah. Ini petikan daripada video Kantong Bolong. Kantong Bolong orang asal Malang, Kabupaten Malang. Harap dapat kita sama-sama sokong Kantong Bolong dengan mensubscribe channel beliau. Subscribe ya. Inilah pemandangan lazim di desa-desa di Pulau Jawa. Saya bawa gambaran khusus di Pulau Jawa. Kalau ada masa nanti saya akan liputi Sulawesi, kalau dimurahkan rezeki lah, InsyaAllah. dan juga Sumatera. Untuk kita sama-sama ini kawasan kampung dapat desa. Informasi yang rumahnya kadang-kadang kita tak tahu. Subhanallah. Kita mengharapkan berita-berita yang tidak tepat daripada sumber-sumber yang tidak betul. Sumber-sumber orang-orang yang punya taraf pendidikan yang rendah, yang tidak tahu yang negara dia cukup besar. Umurnya SDN 02 ya teman-teman. Kita ambil yang lurus terus ini, dan di depan ini rupanya ini ada orang yang lagi beraktivitas untuk mengunggahkan tebu ke dalam truk teman-teman. Semangat bro, semangat. Semangat bro, semangat. Ini terlihat kampungnya sangat sepi ya teman-teman, jarang dijumpai ini orang-orang mungkin lagi cantik. sedang beraktivitas ini, belum pada pulang. Aduh. Wah, ini ada simbahnya lagi berjalan sendiri nih. Simbahnya lagi jalan sendiri. Dan tadi paparan ataupun perkongsian daripada Pakcik Zainal yang mengatakan Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia. Ini adalah mengikut data ataupun statistik yang diambil daripada poll kan. Dan kita tahu bagaimana tadi disaksikan walaupun kebanyakan yang mengatakan Indonesia itu adalah negara miskin, bagi us mungkin mereka tidak melihat daripada pelbagai sudut dan aspek kan. Kalau kita melihat daripada GDP-nya, pendapatan per kapita tahunan buat Indonesia juga bukan kaleng-kaleng ya. Dan kita tahu sebenarnya Indonesia itu besar, dan kita tahu di setiap pasti ada yang miskin, ada yang kaya, itu di semua negara pun ada ya kan. Tapi dikatakan bahwa kalau di kawasan perdesaan itu mereka itu punya rumah sendiri gitu kan. Kalau yang memang udah tinggal di kampung itu punya kerja sendiri, kerjaan apa di kampung sendiri ya, ada makannya apa yang ditanam, ternakan sendiri, ada punya rumah sendiri, nggak kos-kosan, nggak perlu kayak gitu ya. Dan kalau yang tidak punya kelebihan, mungkin mereka akan keluar daripada negara Indonesia dan mencari rezeki dan mencari modal katanya dan bekerja di negara asing, dan kemudian pulang dan memulakan kehidupan seperti biasa di Indonesia dengan membeli tanah dan sebagainya. Dan itu keluar ke luar negara itu bukan hanya
untuk melarikan diri atau escape, tapi mereka cuba untuk mencari peluang di luar dan ngumpul modal untuk balik lagi ke Indonesia, ya kan. Kita dapat saksikan tadi bagaimana kita lihat Muhammadiyah, iaitu orang kata apa, adalah yang terkaya di dunia, ya. Dan kita lihat berapa banyak sekolah yang mereka ada, berapa banyak masjid dan musalla yang mereka ada, rumah sakit, klinik, bukan hanya di Indonesia, malahan punya juga masjid-masjid di luar negara, kan. Kita dapat saksikan bagaimana Indonesia sebenarnya dermawan, walaupun dikategorikan kata orangnya miskin kayak gitu. Dan itu adalah bagi yang mengatakan begitu, kata Pak Cik Zainal tadi, mungkin mereka tidak mempunyai pendidikan yang tinggi atau tidak membuat kajian seperti mana yang dilakukan oleh Pak Cik Zainal, dan mereka juga tidak pergi ke Indonesia dan melihat sendiri bagaimana masyarakat di Indonesia. Dan mungkin kita ada tahu sebahagian tempat-tempatnya pastilah ada yang miskin semua, kan, tapi tak semua disebabkan oleh satu perkara itu kita akan mengatakan bahawa semua orang Indonesia itu miskin. Enggak bisa kayak gitu, kan. Dan dengan bersaksikan kita melihat sendiri bagaimana dengan sumbangan rakyat, masjid itu dibina dengan begitu banyak sekali di Indonesia, bukan dengan duit ataupun daripada pemerintah, tapi adalah duit ataupun kumpul oleh masyarakat di Indonesia sendiri. Dan bagaimana duit dan dana yang dikumpul oleh rakyat Indonesia ini, mereka bisa membina masjid di Palestin, di Sarajevo, di mana lagi, di banyak tempat di luar, dengan menggunakan nama yang sama, itu Masjid Istiqlal. Masya Allah. Juga dermawan kena dapat membina rumah sakit di Palestin dan sebagainya. Dan kita melihat sendiri bagaimana para dermawan ini tidak kira kita berada dalam keadaan ekonomi yang sederhana atau miskin, kita mesti memberikan walaupun sedikit untuk kita panggil disedekahkan, kan. Masya Allah. Semoga Allah melancarkan rezeki kita lagi, mengangkatkan darjat kita dengan kita bersedekah, insya-Allah. Dan apa yang dikatakan oleh media sosial di luar sana, abaikan aja, karena mereka nggak tahu selagi mereka nggak pergi ke Indonesia, mereka nggak pergi ke Malaysia dan melihat sendiri bagaimana sebenarnya hubungan dan bagaimana keadaan ekonomi rakyat itu sendiri. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction kali ini. Salah silap minta maaf, ya, hanya pandangan peribadi As, dan yang nonton bareng dengan As sampai habis video ini juga akan saya ucapkan, okey, yang belum subscribe, ayo dong untuk subscribe itu gratis aja, geng. Sampai jumpa lagi, insya-Allah. Sebarkan kebaikan. Assalamualaikum semua. Jaga diri.